PD Perjuangan tak masalah dengan pernyataan Ganjar Pranowo yang siap untuk diusung sebagai calon presiden. Namun PDIP menegaskan bahwa pencapresan sepenuhnya merupakan urusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal kesiapannya untuk menjadi calon presiden di pemilu 2024 menuai reaksi dari fungsionaris PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ia tidak mempersoalkan pernyataan Ganjar yang bersedia diusung sebagai capres. Pada dasarnya, setiap kader PDIP harus siap jika diusung sebagai capres sebagai bentuk penugasan partai. Tidak hanya Ganjar, seluruh kader yang memiliki rekam jejak seperti Puan Maharani, Tri Risma hari ini, hingga Abdullah Azwar Anas juga harus siap jika diberikan penugasan. Namun mengenai siapa yang akan mendapatkan penugasan, hal itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika kan jelas nih, kalau untuk bangsa dan negara ya semua siap. Pak Jarod siap buat bangsa negara, Bu Risma siap buat bangsa dan negara, ada Mbak Puan, ada Mas Pram, ada Pak Anas, ya itulah semua menyatakan siap. Misalnya besok Pak Jarod ditugaskan ke Aceh, itu siap. Ya untuk bangsa negara itu adalah semua menyatakan siap seluruh kader partai karena itulah fungsi mengapa kita punya disiplin kepartean. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemudian jangan menjadi gimmick-gimmick politik ya karena ya di dalam berpartai seperti itu semua siap ditugaskan tetap. Pernyataan Ganjar yang mulai terbuka soal capres dinilai sebagai sikap Ganjar untuk mendapatkan kepercayaan dari partainya. Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menduga Ganjar lebih pede karena punya modal survei yang kuat dan sejumlah parpol di luar PDIP pun menyatakan ketertarikan untuk meminangnya. Percaya diri karena hasil surveinya dan beberapa partai politik yang selain PDI Perjuangan ya seperti P3, kemudian PAN, kemarin ada PSI, bahkan Nasdem pun memasukkan dia sebagai atau mencantumkan dia sebagai salah satu calon presiden di 2024, bakal calon presiden di 2024. Jadi ditemui wartawan saat kunjungan kerja di Boyolali, Ganjar berkomentar soal kesediaannya menjadi calon presiden di pemilu 2024. Ia hanya menyebut urusan capres adalah kewenangan dari Ketua Umum Megawati sembari menghindari wartawan. Capres kan PDI Perjuangan itu prerogatifnya Bu Mega. Oh, jadinya belum betul. Wes. Matur nuwun dengan sing ngopeni ya. Karena aku ora ngopeni ki, Pak. Aku ora ngopeni. TTP jenengan wae. Wes, nggih. Oke, nggih. Ya. Ya. Tim Liputan Metro TV. Ganjar Pranowo telah memberi sinyal siap nyapres di pemilu 2024. Lalu sejauh mana kans Ganjar diusung sebagai capres dan apakah ini akan mempengaruhi peta koalisi partai politik di Pilpres 2024? Ya, kita akan membahasnya bersama dengan analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat malam. Selamat malam Mas Egan, selamat malam Mbak Vera. Ya, Mas Umam, apakah Anda memang menangkap sinyal bahwa Ganjar ini siap dicapreskan oleh partai selain PDIP? Ya, terkait dengan sikap dan juga statement dari Pak Ganjar dan juga respon dari fungsionaris PDIP, seolah ini kemudian membuka ruang di mana sikap PDIP mulai agak melunak. Kalau misal kita melihat merujuk pada garis kebijakan Ketua Umum PDIP Bu Megawati pada Rakernas Juni lalu, sebenarnya garis itu cukup clear bahwa semua kader tidak boleh bermanuver terkait dengan Pilpres. Dan kalau ada yang bermanuver maka harus keluar dari barisan. Nah, di dalam konteks demokrasi terpimpin, di dalam struktur PDIP, sikap dari Bu Mega itu adalah sebuah konstitusi partai. Nah, tetapi di dalam konteks ini yang dilakukan oleh Pak Ganjar, mungkin bisa ditafsirkan ke dalam beberapa hal. Pertama, sikap dan pernyataan kesiapan untuk menjadi capres ini merupakan sikap dan juga reaksi
dari Ganjar terhadap proses yang begitu cepat dalam proses pencapresan sejumlah nama, terutama dari Anies Baswedan. Nah, kemudian di saat yang sama ini juga menunjukkan ketidaksabaran seorang Ganjar terhadap proses di internal partai PDIP sendiri yang semacam prosesnya agak terhambat, ada keterlambatan di sana. Dan kemudian sikap ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk merespon dari genderang yang ditabuh oleh sel-sel politik Koalisi Indonesia Bersatu. Oleh karena itu, sikap ini berpotensi kemudian membuka ruang resistensi di dalam internal PDIP sendiri, meskipun pada saat yang sama juga membuka ruang basis dukungan di dalam internal elit PDIP itu sendiri. Oleh karena itu, ini sudah mulai mengerucut dan tentu keputusan ada di tangan Ketua Umum Megawati, apakah kemudian mendukung Ganjar ataukah non-Ganjar. Baik, Pak Umam, bagaimana skenarionya yang Anda baca? Apakah mungkin Ganjar berani keluar dari PDIP, kemudian KIB memang disiapkan sebagai kendaraan politik Ganjar di Pilpres 2024? Tentu tidak mudah bagi seorang Ganjar untuk menentukan apakah berani keluar dari PDIP atau tidak, karena hal itu terkait dengan keselamatan politik dan juga masa depan karir politiknya. Tetapi kita juga paham bahwa KIB sendiri adalah sebuah koalisi yang didesain sedemikian rupa untuk disiapkan sebagai skoci politik bagi Ganjar Pranowo. Oleh karena itu per hari ini belum ada pembahasan satupun tentang capres. Artinya masih ada kegalauan besar di sana. Nah, oleh karena itu langkah yang dilakukan KIB per hari ini adalah semacam time buying strategy untuk menanti keputusan dari internal PDIP. Kalau PDIP sudah menentukan, kemudian KIB berpotensi kemudian untuk berdekat, untuk bekerja sama, atau justru sebaliknya. Jika Ganjar yang diusung, berpotensi KIB kemudian menjadi satu dengan PDIP. Tetapi kalau misal Ganjar tidak diusung, maka berpotensi besar KIB akan pecah, jadi layu sebelum berkembang. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah pertaruhan besar, karena bagaimanapun juga langkah dari Ganjar menyatakan siap untuk dicapreskan, tentu ini tidak selaras dengan apa yang diarahkan oleh Ketum PDIP Ibu Megawati. Oleh karena itu seolah-olah ini adalah menari di atas genderang yang ditambuh oleh sel-sel politik KIB. Nah, oleh karena itu jika ini dipersepsikan sebagai sebuah langkah yang offside, tentu akan memunculkan sebuah resistensi politik di internal PDIP. Oleh karena itu inilah yang membedakan antara seorang Ganjar dengan Jokowi pada tahun 2014 yang lalu. Kalau Pak Jokowi waktu itu betul-betul taat aturan, cukup disiplin, dan betul-betul menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP. Tetapi per hari ini Pak Ganjar rasanya relatif kurang sabar untuk menunggu proses di internal politik PDIP itu sendiri. Mas Umam, menurut Anda kenapa kemudian PDIP sekarang melunak begitu terhadap Ganjar? Bisa saja PDIP mencoba untuk mencari ruang negosiasi untuk memahami mana yang memiliki potensi kemenangan. Tetapi pada saat yang sama, tentu ini adalah sebuah evaluasi yang cukup serius. Bagaimana kemudian seorang Ganjar Pranowo justru menunjukkan keberanian untuk melangkah lebih maju, untuk tidak mengatakan offside. Meskipun arahan dari Ketua Umum Megawati mengatakan tidak boleh bermanuver atau keluar dari barisan. Dan pada hari ini, per hari ini juga, kita juga memahami bahwa ujung tombak dari komunikasi politik PDIP adalah Puan Maharani. Dan Puan Maharani adalah figur yang menjadi center of gravity dari mesin politik PDIP. Tentu tidak mudah untuk menentukan apakah akan memberikan karpet merah kepada Ganjar Pranowo, ataukah memberikan kesempatan kepada Puan Maharani sebagai figur yang berjasa cukup besar untuk konsolidasi internal PDIP, untuk pengelolaan partai, dan tentu juga memiliki track record yang cukup memadai untuk masuk dalam kontestasi kepemimpinan nasional 2024 mendatang. Baik, kita lihat bagaimanakah pertaruhan loyalitas Ganjar dan apakah memang PDIP akan benar-benar melunak dan mengusung Ganjar sebagai capres PDIP. Kita tunggu bagaimana dinamika ke depannya nanti. Terima kasih Pak Khairul Umam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.